Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman teman yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini mari kita selalu menjaga hubungan baik kepada Allah dengan belajar, beribadah, dan bermunajat berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar, istighfar dan berdoa ya sebelum kita aktivitas yang lain-lain. Mari. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Mari kita sambut kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Puasa yang kita lakukan ini, ibadah puasa yang kita lakukan ini hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, zakat, sedekah, ya, itu ada hitungannya. Sedekah bisa 10, bisa sampai 700. Namun puasa ini untukku, kata Allah. Jadi puasa ini hanya Allah sendiri yang akan membalas. Ya, tidak disebutkan di situ berapa balasannya. Maka pertanyaannya, kenapa puasa ini dikhususkan dalam firman Allah? Kenapa dalam hadis qudsi? Kenapa puasa ini dikhususkan untuk Allah? Puasa ini untukku, kata Allah. Dalam hadis qudsi, puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka ini pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan balasan puasa ini darinya? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dalam hadis Bukhari halaman 1761 dan Muslim 1946 yang maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalas. Semua amal itu untuknya, untuk kita, dan kecuali ya, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka ketika semua amal untuk Allah dan dia yang akan membalasnya, maka para ulama berbeda pendapat dalam firman-Nya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Mengapa puasa dikhususkan? Maka dalam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan 10 alasan dari perkataan para ulama yang menjelaskan makna hadis dan sebab pengkhususan puasa dengan beberapa keutamaan. Alasannya apa saja? Alasan yang paling kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa puasa tidak terkena riya. Sebagaimana amalan lainnya yang terkena riya. Ya. Yang tahu kan hanya diri kita sendiri. Yang lain tidak tahu. Ter Terkena riya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Maka Allah sandarkan puasa kepada dirinya. Oleh karena itu, dikatakan dalam hadis, meninggalkan syahwatnya karena diriku, itu ya. Ibnu Al-Zawzi rahimahullah berkata juga, semua ibadah terlihat amalannya dan sedikit sekali yang selamat dari godaan, yaitu yakni terkadang bercampur dengan sedikit riya, dikhusuk-khusukkan biar sedekah, biar ketahuan orang lain, memberi orang biar dapat apresiasi, memberinya lain masih bercampur dengan riya. Berbeda dengan puasa, hanya Allah sendiri yang tahu, tidak bisa ditunjuk-tunjukkan. Maka
Jadi sedikit bercampur dengan riya. Yang kedua yaitu maksud dengan ungkapan aku yang akan membalasnya, yaitu adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikan hanya Allah yang mengetahuinya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, artinya bahwa amalan-amalan telah terlihat kadar pahalanya untuk manusia, bahwa ia akan dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 700 kali sampai dengan sekehendak Allah, sampai dengan sekehendak Allah, kecuali puasa, maka Allah sendiri yang akan memberi pahala tanpa batasan. Allah sendiri akan memberi balas saat puasa tanpa batas. Hal ini dikuatkan dari riwayat Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW yang bersabda, yang maknanya begini, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai dengan 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Yakni akan memberikan pahala yang banyak tanpa menentukan kadarnya. Hal ini seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, sabar. Juga itu. Ya, puasa dan sabar ini yang bersama ya. Ini juga pahalanya tanpa batas. Makna yang ketiga yaitu ada ungkapan puasa itu untukku. Makna puasa ini untukku. Makna yang ketiga yaitu maksudnya adalah bahwa dia termasuk ibadah yang paling aku cintai. Jadi yang paling dicintai oleh Allah dan paling mulia di sisi Allah. Ibnu Abdul Bar berkata, cukuplah ungkapan puasa untukku. Ini menunjukkan keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i 2220 yang maknanya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamainya. Ayatnya, hendaklah kita berpuasa karena tidak ada pahalanya, balasannya, amalnya, tidak ada yang menyamai dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu bagus. Ini salah satu keutamaan keutamaan. Selanjutnya nomor 4 yaitu penyandaran. Di sini adalah penyandaran kemuliaan dan keagungan sebagaimana diungkapkan Baitullah atau rumah Allah. Meskipun semua rumah milik Allah. Az-Zain bin Munazir berkata, pengkhususan pada teks keumuman seperti ini tidak dapat difahami melainkan untuk pengagungan dan pemuliaan. Berarti karena 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 memang sangat mulia, karena saking mulianya. Menurut saya Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, hadis yang agung ini menunjukkan akan keutamaan puasa dari beberapa sisi. Pertama apa? Sesungguhnya Allah khususkan puasa ini untuk dirinya dari amalan-amalan lainnya. Hal ini karena keutamaannya di sisinya, cintanya kepadanya, dan tampak keikhlasan padanya untuknya. Karena
puasa merupakan rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Karena orang yang berpuasa di tempat yang sepi mungkin baginya mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi dia tidak mengkonsumsinya karena dia mengetahui punya Tuhan yang melihat di tempat yang sunyi. Dan dia telah mengharamkan hal itu. Ya. Maka dia tinggalkan karena takut akan siksa Allah. Serta berharap pahala dari Allah. Maka Allah berterima kasih atas keikhlasan ini dengan mengkhususkan puasa untuk dirinya, untuk untuk Allah. Dibandingkan amalan-amalan yang lain. Lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka oleh karena itu Allah SWT berfirman, dia yang meninggalkan syahwat dan makanannya karena diriku, karena Allah, maka keistimewaan ini akan terlihat nanti di hari kiamat sebagaimana yang dikatakan oleh Sofyan bin Uyainah rahimahullah, ketika hari kiamat Allah akan menghisap hambanya dan mengembalikan tanggungan dan kezalimannya dari seluruh amalnya sampai ketika tidak tersisa kecuali puasa. Maka Allah yang akan menanggung sisa kezaliman dan dia dimasukkan surga karena puasa. Keutamaan yang kedua yaitu Allah berfirman dalam puasa dan aku yang akan membalasnya. Ya. Tanya apa? Maka balasannya disandarkan kepada dirinya yang mulia. Disandarkan kepada Allah yang mulia. Karena amalan-amalan soleh yang amalan-amalan soleh akan dilipat gandakan pahalanya dengan bilangan satu kebaikan dilipat gandakan 10 bilangan. 10 kali sampai dengan 700 kali sampai berlipat-lipat. Sementara puasa tidak. Maka Allah sandarkan pahalanya kepada dirinya tanpa ada kadar bilangan. Maka dia subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling suci, paling dermawan, paling mulia. Pemberian sesuai dengan apa yang diberikannya. Maka pahala orang puasa sangat besar tanpa batas. Puasa adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dari yang diharamkan Allah. Sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan dan dari lapar haus dan lemahnya badan serta jiwa. Maka terkumpullah di dalamnya 3 macam kesabaran, maka layak orang puasa termasuk golongan orang-orang yang sabar. Sementara Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Itu mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, wabil khusus orang tua kita, pemimpin kita, saudara kita, putra-putri kita, keturunan kita semua, murid-murid kita semua, karyawan kita semua, saudara-saudara kita semua, teman-teman kita semua, semua yang berbuat baik maupun zalim kita doakan dimanapun berada mereka, kita doakan sukses. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bustatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mauduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun muqalladun bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا هلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مهتوة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وديل يهموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طوما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم
وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم